mengingat kondisi yang terjadi ya di ranah global maupun di domestik begitu ya. Angka capaian 48 ini, bisa dibilang prestasi yang cukup baik gitu ya, apalagi kita bandingkan dengan, berbagai negara peers kita, di G20 saja nih kita kedua tertinggi setelah China begitu ya. Di ASEAN pun kita masih lebih tinggi daripada Malaysia dan Thailand gitu. Jadi, di tengah dinamika yang sekarang sedang ada, capaian 4,8 itu adalah capaian yang patut kita apresiasi ya. Ekonomi kita bahkan lebih tinggi dari nasional. Kalau nggak salah kita juga di Pulau Jawa tinggi juga ya, Pak, ya, Iya. pertumbuhan kita. Di tengah mungkin kalau masyarakat mungkin banyak yang ngeluh, kenapa ekonomi seperti ini, tapi ternyata secara statistik kita masih cukup cukup bagus ya, Pak, Iya. secara ekonomi. Oke. Itu dari sisi stabilitas makroekonominya di Jawa Barat dalam hal ini inflasi, terjaga, terkendali karena, koordinasi yang baik TPID dan TPIP dalam kerangka diantaranya GNPIP, di mana, pasokan kita jaga, kemudian juga, bagaimana distribusinya itu, dijaga kelancarannya, dan harganya juga supaya terjangkau, kita ada GPM, OP gitu ya, dan juga terakhir komunikasi yang efektif seperti yang kita lakukan pada saat ini, bagaimana termasuk di sebelum Idul Fitri Triwulan 1 kita belanja bijak. Kalau secara, di pemerintahan sendiri, Bu, kira-kira kebijakan strategis apa nih, Bu, untuk setidaknya sektor-sektor yang tadi itu bisa kita dorong, kemudian atau mungkin punya kebijakan strategis yang bisa setidaknya bisa mengerem lah ya, Bu, ya, gejolak, geopolitik global yang masih memanas juga mungkin, Bu. Kita juga tidak bisa, tutup mata bahwa mungkin masyarakat yang di lapangan justru tahu, solusi-solusi mungkin yang mungkin terlihatnya sederhana, tapi Iya. nanti kalau mereka berikan lewat WJS ini akan bisa dikembangkan jauh oleh pemerintah, oleh BI, oleh pemerintah pusat gitu ya. Nah, oleh karena itu WJS ini hadir, kalau saya menggarisbawahinya kami adalah kolaborasi yang sangat apik awalnya ya. Kita mulai di 2020 saat itu antara, BI yang luar biasa ya, karena tanpa BI WJS sepertinya sulit. Ya, BI Kakak Sarjana Ekonomi dengan BI itu hubungannya sudah seperti hubungan yang sangat mesra ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rupiah. Kali ini kita berjumpa lagi dengan podcast, Money Talk. Saat ini kita akan membahas, tema yang luar biasa menarik dan mungkin sangat update, terutama terkait ekonomi Jawa Barat dan ekonomi nasional. Banyak tantangan dan banyak, peluang yang memang yang harus kita hadapi melihat kondisi ekonomi saat ini yang kita tidak tahu seperti apa, ke depannya. Namun, banyak yang mempersepsikan bahwasanya ekonomi ke depan juga masih sangat optimis, sangat baik. Kemudian berbagai kebijakan juga telah ditempuh oleh, Bank Indonesia, kemudian oleh pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang, sangat strategis bagaimana agar ekonomi tetap, berjalan dengan baik dan mulus. Kita sudah tahu bahwasanya dalam, Triwulan 1 2025 kemarin ekonomi Jawa Barat, posisinya yaitu mencapai 4,98%. Memang itu lebih tinggi dari, triwulan yang sama pada tahun 2024. Namun, dengan kondisi kenaikan seperti itu, kita memang patut tetap harus, waspada dan membuat, mungkin, mengantisipasi berbagai hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Termasuk, potensi geopolitik yang saat ini memang belum selesai antara Ukraina dan, Rusia, kemudian potensi perang dagang yang tidak tahu apakah masih akan berlanjut antara Amerika Serikat dengan China kayak gitu. Kemudian di Jawa Barat juga masih banyak potensi-potensi lain yang mungkin bisa kita ulas lebih banyak lagi. Berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, salah satunya dengan menggali potensi yang ada di Jawa Barat, termasuk, menampung aspirasi, kemudian menampung pendapat-pendapat, ide, gagasan dari berbagai masyarakat, terutama para akademisi, yang itu dituangkan dalam, kegiatan, West Java Economic Society, yang itu berlangsung setiap tahun. Ide-ide dari para akademisi, kemudian daripada ekonom, kemudian digabungkan, kemudian diimplementasikan dalam, kebijakan-kebijakan ekonomi di Jawa Barat. Itu sudah berlangsung selama beberapa tahun. Berbagai persoalan itu kita akan bahas pada podcast kali ini yang luar biasa, pasti sangat seru sekali. Kita sudah kedatangan berbagai, dari beberapa narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Selamat siang ya Bapak Ibu sekalian, terutama
ada Asisten Deputi Pengembangan Usaha BUMN bidang industri manufaktur, agrofarmasi dan kesehatan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Tasya Pauline. Selamat sore, Ibu. Sore ya enaknya Ibu ya? Sore ya. Sore ya, oke siap. Suasananya sangat mendukung untuk sore ya Bu ya? Mendung hangat gitu. Iya, tapi sehat ya Bu ya dari Jakarta ke Bandung. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast Monitalk. Kemudian ada narasumber juga yang luar biasa dari Bank Indonesia Jawa Barat, ada Pak Muslimin Anwar. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Arif, selamat sore Sobat Rupiah dimanapun berada. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast kita. Dengan semangat ya Pak ya. Semangat. Luar biasa, semangat terus nih Pak. Jabar Istimewa. Jabar Istimewa. Baik Pak. Kemudian ada satu lagi narasumber yang juga beliau dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia cabang Bandung, koordinator Jawa Barat atau biasa kita sebut sebagai ISEI, yaitu Ibu Audita. Selamat sore Ibu. Sore Pak Arif, semangat ya Sobat Rupiah. Rupiahnya harus semakin menguat nih kan. Ada Pak Muslimin ya di sini menguat, semakin menguat. Kita jaga bersama. Kalau saya caranya dengan belanja Kak menjaganya. Betul Bu. Luar biasa Bu. Tapi kita tahan dulu Bu. Ini pasti seru nih pembahasan kita. Sebelum ke Pak Imus, ke Bu Audita mungkin. Terutama ke Ibu Tasya dulu nih mungkin Bu. Kalau boleh cerita nih Bu sebenarnya. Kondisi perekonomian Indonesia lah ya, kita bicara Indonesia. Sebenarnya saat ini seperti apa Bu? Termasuk soal tantangan ke depan nih apa nih yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama mungkin seperti itu. Ya, makasih Mas Arif dan Sobat Rupiah semua ya. Tadi sudah diberikan pengantar nih oleh Mas Arif ya, bahwa ke depan tuh kita banyak tantangan dan peluang gitu. Cuman kita fokus ke peluangnya lah gitu ya. Memang tantangan ada, tapi kita juga harus bisa melihat bahwa banyak peluang nih untuk perekonomian kita ke depan. Nah, bicara bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini ya. Tentu secara fundamental mungkin kita melihat dari data-data yang ada, Indonesia ini sebenarnya relatif masih cukup kuat ya. Ekonomi kita bisa dibilang stabil kemarin di Q1 yang lalu. Kalau Jawa Barat tadi 4,98 ya, kalau di nasional kan mencapai 4,87, betul. Nah, capaian ini adalah mengingat kondisi yang terjadi ya di ranah global maupun di domestik begitu ya. Angka capaian 48 ini bisa dibilang prestasi yang cukup baik gitu ya. Apalagi kita bandingkan dengan berbagai negara peers kita di G20 saja nih kita kedua tertinggi setelah China begitu ya. Di ASEAN pun kita masih lebih tinggi daripada Malaysia dan Thailand gitu. Jadi di tengah dinamika yang sekarang sedang ada, capaian 4,8 itu harus adalah capaian yang patut kita apresiasi ya. Masih on the track. Betul, masih on the track Pak. Jadi kondisi yang ada itu membuat kita memang sumber-sumber pertumbuhannya menjadi terbatas begitu ya. Kita memang kemarin cukup terbantu dengan sektor pertanian. Betul. Karena di sebelumnya memang ada kita tidak ada panen raya. Jawa Barat tentu juga menyumbang cukup besar ya di situ. Industri pengolahan juga kita harus lihat bahwa pertumbuhan itu masih terus di level pertumbuhan yang boleh kita apresiasi lah ya di tengah kondisi ada saat ini. Jadi kalau kami melihat secara fundamental pertumbuhan ekonomi masih baik, inflasinya juga masih terkendali. Ya. Kita masih bisa target kita 2,5 plus minus 1% itu kita harapkan masih tetap tercapai sampai dengan April kemarin 1,95% ya year on year. Dan dari sisi yang selalu kita pantau nih volatile foodnya gitu ya, bahan pangan masih relatif stabil Pak gitu. Kita harus apresiasi juga nih upaya bersama baik daerah dan juga pusat. Lalu kemudian di inflasi intinya yang menunjukkan daya beli masyarakat juga masih cukup kuat di 2,5%. Jadi kalau kami melihat secara fundamental kita masih stabilitas ekonomi kita masih terjaga begitu Pak ya. Walaupun memang ada tantangan nih, misalnya beberapa indikator terkini sebut saja kemarin mungkin di berita juga ada PMI manufacture kita sedikit mengalami kontraksi gitu ya. Dan itu memang trennya terjadi di seluruh negara gitu. Terutama impact setelah tadi sempat disebut trade war nih Pak gitu ya. Kebijakan Bapak Presiden Trump nih ya yang mungkin kita semua mencermati juga yang sebetulnya cukup tidak masuk akal gitu ya. Tapi memang harus kita hadapi gitu dan itu pasti akan mempengaruhi ekonomi kita. Jadi itu tantangan ke depan dari sisi global itu yang akan menjadi yang akan cukup mendisrupsi ekonomi kita, terutama nanti melihat demand global yang akan sedikit menyempit. Terlihat dari proyeksi-proyeksinya berbagai lembaga kan sudah mengeluarkan proyeksi. Mungkin Sobat Rupiah juga sudah menyimak ya dari rilisnya IMF, WHO gitu ya, dari World Bank bahwa ekonomi global diproyeksikan turun pun ekonomi kita gitu. Jadi
Tapi kita masih punya peluang nih, jadi jangan lupa berbagai tantangan itu kita masih punya peluang, artinya manufaktur kita juga masih nanti kita bicara juga ada sisi Jawa Barat ya, yang tentu ada potensi sangat besar di situ dan kami melihat tantangan global ini harus kita jawab dengan upaya kita ke depan nih, strateginya apa nih ya. Jadi kita nggak cuma bicara tantangan di situ, Pak. Strategi tahan dulu ya, Betul. nanti Siap. Mas lebih banyak lagi. Nah sekarang ke Pak Imus nih, Jawa Siap. Barat sendiri Pak, mungkin kondisinya seperti apa nih Pak? Jawa Barat alhamdulillah lebih baik daripada nasional ya. 4,98% YoY dari tahun ke tahun untuk triwulan 1 ini. Walaupun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya 5,02%. Dan kekuatan ini bersumber dari sisi pengeluarannya kita lihat bahwa domestic demand di Jawa Barat itu cukup kuat. Konsumsi rumah tangga yang memiliki bobot sekitar 64,47% itu tumbuh 5,01%, sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang 5,05%, tapi itu tetap kuat ya. Hal ini bersumber dari HBKN Ramadan dan Idul Fitri berada di triwulan 1 dan kita bisa melihat dari data bahwa jumlah wisnus yang masuk ke Jawa Barat ya untuk triwulan 1 itu mencapai 48,12%. Cuma tingkat hunian hotelnya ini turun sekitar 7%-an. Jadi pada sebentar ya Pak yang jadi pakai wus, jangan sebagian itu ya, cuma datang pulang balik gitu ya. Terus ada juga yang dia nggak nginep atau nginep di rumah Kerabat ya gitu ya. Nah ini perlu menjadi perhatian kita bahwa kemungkinan juga ada dampaknya dari kebijakan efisiensi pemerintah, khususnya di bidang mais ya. Yang terdampak baik itu Akmamin ataupun Horeca gitu ya. Nah dari sisi investasi yang porsinya itu 24,17% bobotnya itu, yang kedua sih sebenarnya ekspornya kita itu 58% ya, 58% terkontraksi. Dan impornya juga terkontraksi lebih dalam lagi yang bobotnya itu 51%. Sedangkan dan ini mencerminkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Tasya tadi itu berimpact ke Jawa Barat ya, melalui jalur perdagangan maupun jalur keuangan. Tidak hanya perang dagang karena fragmentasi, proteksionisme, nanti kita bicara mengenai tantangannya, itu tidak hanya reciprocal tarifnya Trump aja. Kemudian kita investasi Jawa Barat tuh masih kuat ya, tapi ini tahun lalu kan kita 251,1 triliun ya, nomor 1 di Indonesia, tapi triwulan 1 kita kesalip sama DKI Jakarta nih. Mudah-mudahan di triwulan 2, 3, 4 kita salip lagi ya. Udah siap Pak Supaya investasinya lebih naik lagi. Nah, memang kita lihat di belanja pemerintah ini ada sedikit kenaikan ya. Dari sebelumnya yang justru terkontraksi di triwulan 4 ya, belanja pemerintah cukup sekitar 1,23%. Itu di sisi pengeluaran atau agregat demand. Di sisi supply-nya, di sisi penawaran, yang paling bobotnya besar itu kan industri pengolahan ya. Kita bisa lihat di Bekasi, Kerawang gitu ya, itu kan pusat-pusat industri pengolahan yang ada di Indonesia juga ada di sana di Jawa Barat ya. Nah itu porsinya bobotnya 40, sekian persen. Nah ini juga mengalami perlambatan. Demikian juga yang terkait dengan perdagangan. Nah tapi dari sisi tadi sebut pertanian ini melejit. Tapi porsinya cuma 9,19% ya. Walaupun dia melesat ke 30,19% dari sebelumnya 18,89%. Tapi kita bersyukur karena hal ini mendukung ketahanan pangan ya, sehingga berdampak kepada inflasi yang terjaga. Dari sisi agregat, dari sisi inflasinya itu terkendali di 1,67% year on year, dan year to date-nya 1,3%. Ini agak ini juga ya, karena kan udah masih di bawah dari rentang bawah sasaran 2,5 plus minus 1%, karena juga ada sejumlah tantangan ke depan yang perlu kita cermati ya. Nah inflasi masih terkendali, didukung sebelumnya dua bulan pertama di awal tahun ini kita deflasi ya. Betul. Karena ada kebijakan discount tarif listrik khususnya untuk yang 2.200 PA ke bawah itu dicabut untuk yang prabayar di bulan Maret ya, dan untuk yang pasca bayar itu di bulan April. Sehingga di bulan Maret kita sudah mulai inflasi lagi, setelah deflasi, dan di bulan April juga sudah
inflasi lagi di 1,67% year on year-nya, dan juga dipengaruhi oleh dari sisi CI-nya itu tadi sudah disebutkan Ibu Tasya, ada ketidakpastian di global. Biasanya orang kalau dalam ketidakpastian itu cari yang aman, safe haven asset. Nah, ibu-ibu biasanya beli emas biasanya gitu ya. Mas, bukan Mas Jawa ya. Mas beneran ya. Mas beneran. Betul. Kemudian ini dari sisi volatile food-nya cukup terkendali karena adanya produksi yang meningkat ya, seperti disebutkan Ibu Tasya tadi bahwa padi, jagung, palawija itu produksinya meningkat seiring kembali normalnya pola tanam. Ya. Itu dari sisi stabilitas makroekonominya di Jawa Barat dalam hal ini inflasi terjaga, terkendali karena koordinasi yang baik TPID dan TPIP dalam kerangka diantaranya GNPIP, di mana pasokan kita jaga, kemudian juga bagaimana distribusinya itu dijaga kelancarannya, dan harganya juga supaya terjangkau. Kita ada GPM, OP gitu ya, dan juga terakhir komunikasi yang efektif seperti yang kita lakukan pada saat ini, bagaimana termasuk di sebelum Idul Fitri Triwulan 1 kita belanja bijak agar belanja yang dibutuhkan bukan yang diinginkan ya, sehingga juga menahan pola untuk menumpuk barang yang tidak diperlukan karena siapa tahu orang-orang lain membutuhkan ketika BKN tersebut. Betul, luar biasa Pak ya. Artinya ekonomi kita bahkan lebih tinggi dari nasional. Kalau nggak salah kita juga di Pulau Jawa tinggi juga ya Pak ya, pertumbuhan kita. Di tengah mungkin kalau masyarakat mungkin banyak yang ngeluh kenapa ekonomi seperti ini, tapi ternyata secara statistik kita masih cukup bagus ya Pak ya, secara ekonomi. Oke, sekarang Bu Audita nih kira-kira nih melihat dari pandangan ekonomi apa, nanti pertumbuhan kita sangat bagus dan sebagaimana. Kalau dari para ekonom sendiri mungkin seperti apa Bu, Ibu melihatnya gitu? Sebetulnya mewakili IC di acara ini WJS ini ya, mengapa kita melaksanakan salah satunya WJS adalah itu tadi, banyak tantangan, banyak yang sudah dilakukan pemerintah dan juga oleh BI ya, pemerintah pusat maupun pemerintah Jawa Barat. Namun mungkin yang tadi kata Kang Arif, masyarakat masih mengeluh. Jadi berarti ada gap ya, informasi yang mungkin hilang, yang masyarakat berpikir A, sementara sebetulnya pemerintah sudah sangat berjuang gitu ya, dan bahkan hasilnya tadi lebih dari pusat ya, Jawa Barat gitu ya. Nah itulah mungkin WJS ini adalah wadah kontribusi itu, di mana tidak hanya masyarakat itu hanya bisa baca angka yang ya saya nggak paham 4,9 apa gitu, atau mungkin kalau nggak paham kan 4,9 kecil banget ya, bukannya harusnya 100 misalnya gitu ya, kan gitu ya. Namanya masyarakat, kalau saya memposisikan sebagai, kebetulan saya akademisi di IC-nya ya, kita paham. Nah wadah WJS ini adalah untuk menggabungkan itu, untuk menghilangkan gap itu, sehingga nanti masyarakat juga paham. Seperti belanja bijak itu betul sekali Pak, sangat iklannya sangat gencar oleh Bank Indonesia, oleh Jabar, karena memang tipe ibu-ibu tuh biasa ya Pak, terutama bulan Ramadan ya, nyetok gitu. Ya walaupun saya masih agak-agak bandel juga, karena sebagai bukti di rumah masih ada stok kue kering ya. Berarti udah kebanyakan ya gitu. Padahal kue kering kadang kita hanya konsumsi di Lebaran saja. Nah dengan belanja bijak ya kita menekan ya jadinya inflasi. Mungkin ketika tidak ada program itu ya masyarakat nggak paham, bahwa berpikirnya ya kan yang penting ada uang, saya juga perlu mengamankan diri saya dan keluarga gitu ya, logikanya, karena khawatir stok beras hilang atau seperti zaman dulu minyak sulit gitu ya. Jadi secara karena tidak paham ya mereka melakukan itu, tapi tentunya dengan banyaknya sosialisasi, lebih banyak kita berkolaborasi pentahelix ini antara pemerintah pusat, BI, kemudian masyarakat, akademisi, dan pasti media ya, karena harus media yang menyebarkan informasi yang tentunya harus tepat ya, tidak boleh hoaxnya. Kan sekarang banyak hoax ya Pak Kang Arif. Nah dengan bantuan media yang menyampaikan secara benar dan juga dengan bahasa yang informatif ya, ya mudah-mudahan ke depannya ya seperti yang tadi saya suka sekali Bu Tasya dan Pak Mus ini selalu bilangnya peluang. Itu kita optimis ya, karena kalau kita bahasa itu, ucapan itu kan doa ya Bapak dan Ibu ya, jadi mudah-mudahan peluang, kita bilangnya peluang ya. Nah, termasuk mungkin di Jawa Barat ya Pak. Betul. Di Jawa Barat sendiri Pak, mungkin peluang untuk beberapa sektor-sektor yang mungkin bisa kita garap itu masih cukup banyak Pak mungkin? Masih cukup banyak ke sektor-sektor seperti industri pengolahan gitu ya. Dan mungkin saya di sini lebih menekankan kepada
kalau kita pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di 2029 oleh pemerintah pusat 8%, dan tahun lalu itu kita di sekitar 4,95% untuk di Jawa Barat, berarti harus ada effort yang bukan business as usual. Harus ada extra effort dalam hal ini. Sampai 2 kali lipat soalnya Pak Mulyo. Di 2029 akhirnya walaupun gradasi Itunya sampai 2029 ya Pak. tapi harus ada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa beberapa sumber pertumbuhan ekonomi di luar yang konvensional saat ini perlu didorong. Yang pertama itu pariwisata. Pariwisata itu karena backward dan forward linkage-nya itu banyak. Dan orang yang terlibat di dalamnya itu banyak ya, UMKM pendukung segala macam. Kemudian yang kedua adalah ekonomi syariah. Dulu ekonomi syariah mungkin orang nggak tahu, tapi sekarang ini dengan adanya ekonomi syariah ada meningkatkan lapangan pekerjaan. Misal dosen-dosen di universitas itu ada jurusan. Iya betul. Jadi ada dosen-dosen untuk mengajar. Kemudian lulusannya sekarang ada bank syariah. Ya, betul. Itu banyak yang bekerja di sana. Kemudian ada sertifikasi halal sehingga lebih tertib lagi, ada lagi lapangan pekerjaan untuk auditornya atau supervisor segala macam. Jadi ternyata ini adalah ekonomi baru gitu ya. Sertifikasi Juleha itu juru sembelih halal karena Bank Indonesia mendorong hal tersebut. Keren sekali namanya Pak. Dan itu kita mendidik mereka supaya menyembelih dengan benar, Syarat. aman, sehat, ya utuh dan halal, asuh. Nah itu kan lapangan pekerjaan baru lagi. Jadi itu makanya kita sebut itu sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selain daripada green economy sekarang lagi digalakkan, kemudian blue economy, kita juga punya laut di bawah, di selatan itu ada Pangandaran, Pelabuhan Ratu, di utara juga ada Jawa Barat. Kemudian ada yellow economy, digital dalam hal ini juga didorong oleh Bank Indonesia dengan menyediakan infrastruktur sistem pembayaran. Bagaimana ketika kita COVID, UMKM tuh tetap survive karena kita nggak perlu bertemu atau menyentuh uang, cukup dengan kris gitu. Bank Indonesia menyediakan atau transfer dengan BIFAS gitu ya, sehingga transaksi tetap berjalan. Sekarang penetrasi internet di Indonesia menurut Asosiasi Penyelenggara Internet di Indonesia ini itu sekitar 180 juta ya. Bahkan ada yang bilang 221 juta, dan di 2025 ini akan menjadi 232 juta ya penggunanya. Dan yang terjun di e-commerce di mana UMKM banyak gitu ya di berbagai platform, saya nggak boleh nyebutin namanya. Nggak boleh. Namanya. Warnanya juga nggak boleh. Boleh. Boleh nggak warnanya? Ketahuan dong. Iya makanya. Ketahuan warnanya ya Itu sampai 80 juta yang megang e-commerce itu ya, bertransaksi ya. Dan ada satu e-commerce yang paling tinggi itu 147,7 juta. Tinggi kali ya. Mereka customernya itu. Jadi kalau misalnya dan Bank Indonesia kemarin baru saja menyelesaikan pendidikan untuk UMKM terpilih dari 894 UMKM yang kita buka pendaftaran yang mendaftar, ada 30 yang kita lolos kurasi dan kita berikan pendidikan onboarding dan digital marketing. Jadi terakhir itu saya hadir untuk menutup itu ada live selling. Jadi ternyata belum semua bisa live selling. Jadi dia ngomong sendiri dengan terlihat mudah ya, padahal sulit juga. Gitu. Dan alhamdulillah mereka senang sekali dikumpulin di satu ruangan. Itu ada 30 orang saling jualan, seru, dan meningkatkan adrenalin mereka untuk sell gitu ya. Begitu ada yang check out tuh, itu senang sekali, dan alhamdulillah mereka semua merasa terbantu dan akan meningkatkan penjualan Pak ya, luar biasa Pak ya, UMKM kita ya, termasuk kita juga UMKM kita luar biasa sekarang pertumbuhannya Pak ya, yang naik kelasnya juga cukup baik sekali. Tapi mungkin Ibu Tasya mungkin Ibu tadi disebutkan bahwasanya di Jawa Barat masih banyak sektor-sektor mungkin potensi pertumbuhan yang bisa kita garap. Nah Ibu, kalau secara di pemerintahan sendiri Bu, kira-kira kebijakan strategis apa nih Bu untuk setidaknya sektor-sektor yang tadi itu bisa kita dorong, kemudian atau mungkin punya kebijakan strategis yang bisa setidaknya bisa mengerem lah ya Bu ya gejolak geopolitik global yang masih memanas juga mungkin Bu. Seperti apa Bu Tasya? Ya, makasih Pak. Ya, jadi memang tadi disampaikan ya, di tantangan kita masih banyak. Tadi bagaimana kita kemudian bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan gitu ya Pak ya. Dalam arti kita bisa mampu bertahan di tengah shock gitu ya. Tapi ke depan juga kita punya target jangka panjang, jangka menengah panjang tadi ya. 8% di 2029, bahkan punya cita-cita jadi negara maju gitu ya Pak ya. 2045 tuh sudah, 2045 sudah emas, sebelumnya tuh harus sudah masuk ke upper middle income.
PR-nya itu kan artinya tadi sudah disampaikan ya sama Ibu sama Pak Arief juga, apa sih sumber-sumber pertumbuhan ekonomi barunya gitu yang betul-betul bisa membuat trajektori kita nih dari 5, 5, 5, 8 gitu ya, sampai kemudian sampai ke titik tadi bisa mencapai pendapatan per kapita kita seperti negara maju gitu. Nah, berarti kan yang sekarang sudah berjalan ini harus kita tingkatkan, optimalkan, tapi apalagi yang baru. Tadi Pak Inu sudah menyebut beberapa sektor ya yang memang bisa memberikan satu kreatif, dua bernilai tambah tinggi. Sektor jasa nih, tadi kalau diceritakan mostly sektor jasa. Nah, sebelum sektor jasa sebetulnya kita ada satu yang sebenarnya di Jawa Barat pun juga menjadi topangan cukup besar ya, sektor manufaktur. Manufaktur itu kita ketahui merupakan sektor yang mempunyai multiplier paling tinggi, baik di nasional maupun secara khusus Jawa Barat. Di nasional juga kita terus promote bagaimana kita mendorong industri manufaktur bernilai tambah tinggi. Kita awali dulu dengan hilirisasi nih, bagaimana kita mencoba beralih dari ketergantungan terhadap sumber daya alam gitu ya. Kita olah, tidak hanya kita ekspor barang mentah, tapi bagaimana kita bisa mengekspor barang sampai setengah jadi. Dan secara khusus bahkan di Jawa Barat kita kan sudah sampai ekspornya yang bahkan bisa yang high tech-nya, elektronik dan lain sebagainya, otomotif, elektronik gitu ya. Nah, itu yang ingin kita coba optimalkan lagi nih. Nah, kita juga mencoba untuk membalance bagaimana upaya kita untuk menyerap tenaga kerja gitu ya melalui industri-industri padat karyanya, tetap kita dorong produktivitasnya. Walaupun mungkin ya sobat rupiah juga mendengar ya di berita ada terjadi pemutusan hubungan kerja beberapa. Ya betul, dan itu kan memang salah satunya dampak dari global juga yang kita masih hadapi pasca pandemi yang mungkin saat ini masih menjadi tantangan dan terus kita mitigasi. Nah, tentu ada strategi pemerintah juga, misalnya tadi dalam hal PHK pemerintah sudah sedang menyiapkan Satgas mitigasi PHK, perluasan kesempatan kerja dan mitigasi PHK. Itu upaya kita supaya kita bisa memitigasi nih kalau ada potensi terjadinya perusahaan yang mulai kesulitan, dan juga bagaimana upaya menangani mereka yang telah di PHK misalnya bekerja sama dengan BPJS tenaga kerjanya. Jadi kita mencoba melihat semua lini, dari sisi yang padat karya kita optimalkan, kemudian dari sisi yang padat modalnya pun kita undang investasi masuk. Tentu pastinya bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain, let's say Vietnam gitu ya Pak ya, mereka punya banyak industri investasi asing masuk yang di industri-industri padat modalnya. Tentu dari sisi deregulasi kita memastikan kemudahan berusaha begitu ya, kepastian perizinan berusaha. Nah, saat ini juga pemerintah sedang sedang menyusun suatu satgas juga nih, satgas kemudahan berusaha dan percepatan kepastian berusaha. Jadi saling berjalan gitu, kita mau coba memastikan dari sisi untuk mitigasi untuk perusahaan existing di padat karya yang sedang berjuang gitu ya untuk mulai kembali produktif. Kita juga memastikan yang padat modalnya ini juga terakomodir dan kita siapkan karpet merahnya lah untuk mereka yang mau berinvestasi di Indonesia begitu. Dan Jawa Barat ini tentu saja menjadi salah satu peluang yang cukup besar begitu ya, dengan potensi industrinya yang sudah cukup berjalan di sebut saja daerah Cikarang, Bekasi dan lain sebagainya. Jadi tujuan investasi ya Bu ya? Betul, dan ini yang menarik ya. Jadi ketika kita mempromosikan diversifikasi ekonomi, Jawa Barat tuh sebetulnya sudah menjadi satu contoh daerah yang telah terdiversify ya Pak. Jadi ketika ada satu shock terhadap satu sektor, masih ada sektor lain gitu, betul. Kita bicara Papua atau Maluku Utara atau Bali ya, contoh Bali. Ketika COVID pariwisata shock, jatuh langsung. Ya betul, tidak ada sektor lain yang menopang. Daerah Maluku Utara, daerah Papua Barat misalnya, ketika harga tambang turun langsung shock gitu ya. Jadi itu yang kita promote nih, diversifikasi ekonomi dan bagaimana ada sektor-sektor yang bisa menjadi buffer. Salah satunya nih, setelah manufakturnya berjalan, sektor jasanya pasti berkembang gitu ya. Jadi ketika kemudian masyarakatnya sudah mulai secara kualitas pendidikannya meningkat. Nah, itu sektor jasanya tuh harapannya nanti sektor jasa yang bernilai tambah tinggi ya Bu ya. Jadi bisa jadi desainer gitu ya, masuk di IT ya. Jadi itu yang nanti harapannya bisa mendorong perekonomian untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Maka itu jadi yang digitalisasi, tadi bagaimana upaya kita mendorong hilirisasi, kemudian berusaha, itu yang menjadi strategi pemerintah untuk kita bersama-sama mencapai. Bu tadi disinggung soal investasi ya Bu ya, bagaimana membuka peluang asing untuk dari investor gitu untuk menanamkan modalnya, baik itu high tech atau mungkin padat modal gitu ya, padat karya juga ya Bu ya. Tapi mungkin kalau Ibu melihat sendiri Bu di secara nasional dan Jawa Barat khususnya,
peluangnya seperti apa mungkin Bu, investor untuk masuk sini? Kemarin kita tahu mungkin Trump sampai bela-belain sampai ke ke Saudi Arabia ya Bu ya, untuk menarik investasi gitu. Begitupun dengan Jawa Barat. Yang walaupun kita memang Jawa Barat sudah sampai 200 triliun ya per tahun. 251 triliun tahun lalu. 251 Target triliun. tahun ini 270 triliun. Nah, itu artinya kan peluang yang memang harus Betul. dibuka secara luas ya Bu ya. Betul, Mungkin betul. seperti apa Bu? Bagaimana memastikan mereka mau nih berinvestasi ke Jawa Barat lagi gitu mungkin? Ya, jadi intinya memang ketika Indonesia itu masih atraktif gitu sebetulnya untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi negara-negara maju, para negara-negara pemodal besar itu masih melihat Indonesia sebetulnya sebagai satu negara dengan potensi investasi yang sangat besar. Apalagi kan dari sisi market nih kita sangat besar ya, Sangat sangat besar, luas, betul. Pak. Jadi tuh potensi dari situnya sudah cukup tinggi. Nah, namun kan hal yang paling penting adalah kemudahan berusahanya lagi, Pak. Balik lagi ke situ. Betul. Jadi kenapa kemudian upaya kita deregulasi, kita kemarin sudah memulai dengan Omnibus Law. Saat ini kita kan yang terus kita lakukan adalah bagaimana kita mengevaluasi, memastikan bahwa seluruh regulasi yang berjalan itu enforcement-nya berjalan baik. Lapangan ya. Termasuk yang terbaru ini yang tadi saya sampaikan, kita sedang saat ini pemerintah pusat tidak hanya dalam rangka kita merespon dari kebijakan tarif resiprokalnya Trump gitu ya, tapi kita juga ingin melihat bahwa upaya kita untuk melakukan reformasi struktural, kemudahan berusaha, percepatan kepastian berusaha, itu harapannya bisa membuat investor itu jadi semakin tertarik gitu ya Pak. Jadi kayak saya ada minat gitu, tapi ketika masuk kok ininya sulit, itunya sulit, kan kita nggak ingin seperti itu ya Pak ya, betul. Jangan sampai direcokin ya Bu ya, udah mau bangun pabrik banyak yang masuk gitu ya. Ya, Sepertinya saya paham. Kan yang lagi rame sekarang nih Bu ya. Paham ya. Di Jawa Barat sudah dikeluarkan kebijakan untuk betul. merespons permasalahan sosial tersebut dan betul. mudah-mudahan ini didukung oleh masyarakat dan juga pemerintah pusat agar industri yang ada di Jawa Barat terlindungi dari permasalahan sosial sehingga ada kenyamanan dari investor untuk melakukan bisnisnya di Jawa Barat. Tapi juga ketika saya liaison nih Bu ya, dari pemain yang sudah existing, apalagi untuk otomotif nih, EV ya, ada juga yang perlu kita didukung juga masalah satu komitmen untuk tax holiday bagi yang sudah membuat pabriknya di sini. Kan ada pendatang-pendatang baru nih ya, nggak boleh menyebut nama. Iya betul. Kalau ini nggak bisa warna, kalau Nggak bisa itu nggak warna ya. Ada yang katanya diberikan karpet merah gitu ya. Terus juga perlu ada solusi terhadap global tax. Betul. Minimum itu, sedangkan kita sudah memberlakukan tax holiday. Mungkin ada insentif nanti dari pemerintah pusat terhadap industri yang sudah ada di Jawa Barat sehingga mereka tetap eksis gitu. Pangsa pasar sebagian emang tergerus gitu ya. Tapi mungkin ini ada solusinya juga bagaimana supaya kita menarik tapi tanpa mengorbankan investor yang sudah bermain lama dan investasi sudah besar di Jawa Barat. Luar biasa nih Pak Imus. Jadi Ibu Audita nih, kalau tadi kan di Kupas mungkin masih cukup banyak potensi, kemudian tantangan dan sebagainya. Kalau WJES sendiri Bu, mungkin bisa memotret nanti kira-kira dari para akademisi nih, potensi-potensi yang lainnya mungkin belum terlihat atau mungkin dari yang sudah ada solusi baru gimana caranya biar pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai 8% ya Pak ya? Ya. Ini bukan ngawang-ngawang berarti ya? Insya Allah Insya Allah bisa ya. kita optimis ya, makanya dikasih PR bagaimana kita merumuskan hal itu. Masih ada 5 tahun. Masih ada 5 tahun. Masih ada waktu ya Pak. Paling kurang kita bisa mendekati. Optimis. Gimana Bu Audita kira-kira WJS sendiri? Jadi WJS sendiri kan tadi kebijakannya sudah banyak. Nah, kita juga tidak bisa tutup mata bahwa mungkin masyarakat yang di lapangan justru tahu solusi-solusi mungkin yang mungkin terlihatnya sederhana, tapi nanti kalau mereka berikan lewat WJS ini akan bisa dikembangkan jauh oleh pemerintah, oleh BI, oleh pemerintah pusat gitu ya. Nah, oleh karena itu WJS ini hadir, kalau saya menggarisbawahinya kami adalah kolaborasi yang sangat apik awalnya ya. Kita mulai di 2020 saat itu antara BI yang luar biasa ya, karena tanpa BI WJS sepertinya sulit jalan ya. Ikatan Sarjana Ekonomi dengan BI itu hubungannya sudah seperti hubungan yang sangat mesra ya Mbak. Mesra. Jadi WJS itu karena hadir. kan emang
berbicara ekonomi ya sarjana ekonomi itu Iya, kelihatan kan. gitu ya. Dan sarjana ekonominya kan saat ini WJS tidak hanya akademisi gitu ya yang ada di ISE. Kita punya memang pengusaha, dari mulai pengusaha yang sudah punya istilahnya bisnis yang sudah stabil, tapi kita juga punya pengusaha yang baru mulai gitu ya. Kita punya ibu rumah tangga yang memang ex sarjana ekonomi yang tentunya sebetulnya punya dasar ya untuk paham. Nah, dengan adanya sinergi itu sebetulnya mengapa ini harus terus digaungkan WJS ini adalah karena inginnya tidak hanya pemerintah yang berpikir keras gitu ya, walaupun pemerintah juga pasti turun ke lapangan ya, apalagi kita lihat sekarang kita punya gubernur yang ini ya Pak ya, sangat Yang luar biasa ya. luar biasa ya ke turun ke akar gitu ya. Tapi mungkin juga dari akar juga ayo dong kasih sumbangsi pemikiran kita gitu ya, sumbangsi pemikiran. Kemudian nanti kita sama-sama, memang ada topik-topik khusus ya. Seperti kalau yang pemenang tahun lalu itu ternyata sejalan ya Pak Muslimin dengan program-program yang pemerintah daerah sudah lakukan seperti desa wisata itu termasuk salah satu pemenang juga Pak Arief Bu Tasya di tahun lalu yang ternyata kan memang sejalan ya dengan program dari Jawa Barat. Kemudian yang tadi Bapak sebutkan juga halal karena memang UMKM berbasis pesantren juga ternyata ini ya. Di Jawa Barat kan termasuk yang kita kita dukung. Kita ada program Pangsi namanya. Pangsi itu kan nama baju Jawa Barat, baju Jawa Barat. Tapi singkatan itu pangan terintegrasi. Betul. Bagaimana kita ada Pentahelix di sini mendukung pemberdayaan ekonomi pesantren karena tidak hanya mengaji fikih di pesantren itu, tapi bagaimana mengaji sugih. Betul. Karena kan kalau di pesantren itu kan sebenarnya kalau dalam agama Islam pintu yang terbuka itu adalah berniaga ya Pak. Nah, karena ini sesuai dengan salah satu paper yang menang tahun lalu itu dia membahas ketahanan bisnis syariah pasca COVID. Itu termasuk yang salah satu best paper yang 5 paper terbaik berbasis ekonomi hijau dan pesantren di Jawa Barat. Jadi sebetulnya kan bisa sangat inline ya. Pemerintah memang mau ke sana, ternyata rakyat pun prakteknya seperti itu. Tapi Bu mungkin pertanyaannya dari paper-paper yang mungkin dihasilkan kemudian yang sudah dilombakan kemudian dia menang, kira-kira ada nggak Bu mungkin dampak implikatifnya gitu terhadap masyarakat gitu Bu? Ya seperti tadi. Jadi ternyata paper itu setelah kenapa dipilih mungkin ya oleh yang memilih kan dari akademisi dan tentu juga dari BI ya, yang memang tahu ini kebijakannya kemana. Dan memang paper itu yang tadi sudah jadi kebijakan bersama ya, sejalan yang tadi Pangsi Pak kita sejalan. Nah jadi memang beriimplikatif. Kenapa? Karena memang paper itu dibuat dari memang orang yang melaksanakan di lapangan gitu ya. Tentunya nah yang terbaru adalah nanti kita di tahun ini tuh yang baru adalah WJS itu akan mengadakan pelatihan Pak, penulisan ya Pak ya, dan rekomendasi supaya inline apa yang diinginkan oleh kita WJS ya, oleh regulator, oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah dengan yang disampaikan oleh para peserta gitu. Ini yang terbaru Pak, belum ada di tahun-tahun sebelumnya Pak Muslimin ya. Baru ada penambahkan yang Ibu sampaikan. Jadi West Java Economic Society yang ke-6 ini ada kebaruan ya, ini kita ketika menyusun ini ya Bu, jadi kita mengundang tim 11-nya. Jadi sebelum Pak KDM ada tim 11 kan namanya. Tim transisi apa ya waktu itu ya, waktu itu di bulan Februari kalau nggak salah ya. Itu adalah orang-orang yang muda. Jadi kita menyampaikan bahwa kita punya WJES dan kita ada call for rekomendasi paper. Jadi memang yang bisa diimplementasikan rekomendatif. Jadi ya memang jadi yang aplikatif ya Pak ya. Istilahnya adalah usernya kita undang. OPD ini kamu mau apa? Apa kebijakannya apa gitu. Jadi harapannya lebih tepat sasaran ya Pak ya. Karena usernya nanti juga ikut terlibat di dalam penyusunan tema-tema yang diinginkan. Dari sisi demand-nya itu sudah seperti itu. Kemudian dari sisi supply dalam arti ini researcher-nya. Ya memang kami melihat tahun lalu itu ada 200 peserta ya. Tapi dari sisi ininya dekomposisi pesertanya itu yang mahasiswa maupun akademisi dari Jawa Barat itu minim. Ya kalau secara institusi itu ada 13 dari BPS, kemudian ada juga BPS langganan ya. Langganannya banyak kan. Terus dari Jawa Barat cuma UI cuma 2 orang. Nah oleh karena itu kebaruan pada saat ini kita reach out, ada 4 sarasehan di 4 titik di Jawa Barat ya. Yang sebelumnya 2 biasanya kita ya. 26 Mei ini kita ke Tasikmalaya untuk
himbau rektor maupun dekan agar mahasiswa-mahasiswa yang tengah melakukan skripsi baik itu S1, S2, S3 dia ikut mendaftar. Demikian juga mendorong akademisi, lecturernya atau dosennya juga untuk mendaftar. Ini karena kemarin tuh kayak data kita kok minim nih dari Jawa Barat ya. Padahal ini kan untuk Jawa Barat. Nah, oleh karena itu kita berharap banyak dari akademisi dan juga mahasiswa riset ini yang akan mendaftar pada tahun ini. Dan memang bukan paper semua. Kalau misalnya paper semua baca itu kan lama ya. Iya, kita mulai dari abstraknya dulu, Pak. Abstrak dulu kalau sejalan sama OPD, oh ini bagus nih, ini bagus, bangga langsung dilanjuti, baru dilanjutkan menjadi sebuah paper. Rencananya 50 yang akan kita pilih dan untuk menjadi full papernya nanti untuk dilombakan. Tahun lalu itu pemenang pertama 22,5 juta sebagai kita dukungan untuk riset mereka. Yang kedua itu kalau nggak salah 17,5 ya. Yang ketiga 12,5 ya. Dan juga ada 5 base paper lagi ya. 5 base paper juga kita berikan dukungan dan memang kalau tahun lalu itu 3 top 3-nya itu 2 dari BPS, 1 dari ISTE Pusat ya. Ya dari Jawa Barat itu belum ada ya. Dan sengit karena kebetulan penjurian juga saya ikut hadir penjuriannya sengit ya. Bagaimana ternyata para akademisi menyesuaikan dengan BI yang jelas ya kebijakannya kemana gitu ya. Ya dengan tadi ya sebetulnya mungkin yang mendaftar itu sudah bagus itu idenya, tapi ya tadi dengan khawatirnya belum terlalu nyambung inline-nya apa yang diinginkan oleh user tadi kata Mas Muslimin. Makanya kita adakan sekarang pelatihan dulu. Jadi nanti setelah abstrak ya Pak ya, rencananya adalah yang terpilih ini nanti sebelum paper kita akan melakukan pelatihan. Jadi ada bagaimana mereka menulis rekomendatif tadi supaya betul-betul implementatif. Puncaknya itu kapan, Bu? Puncaknya itu nanti sebetulnya ini nanti panjang ya kita sampai September sampai nanti full penutupan pengumuman paper terpilih itu 17 Oktober. 17 Oktober kemudian paper terpilih tapi kemudian akan dilakukan ini ya penjurian lagi karena mereka nanti presentasi Bapak ya Bapak dan Ibu nanti paper terbaiknya itu di 27 Oktober kita akan tutup dengan seminar nasional ya. Di mana mereka biasanya mempresentasikan nanti ya paper diberi panggung untuk diberi panggung gitu ya dengan harapan. Tapi betul Pak, harapannya sekarang akademisi lebih banyak ya gitu, tidak hanya kadang kita kalau lihat OBPS gitu pasti ya Bu ya jago ya bukan berarti kita anti BPS ya. Oke ya BPS pasti kita supaya tapi kita juga minta ya akademisi ayo dong gitu tidak hanya di belakang meja gitu ya tapi kita minta maju kita kasih saran sehingga pentahelik ini berjalan gitu semuanya ada gitu berjalan. Jadi kita tunggu kontribusi seluruh elemen masyarakat ya Bu ya nggak cuma BPS lagi tapi akademisi mahasiswa termasuk mahasiswa ya Pak ya. Walaupun BPS tambah banyak dong jangan itu lebih baik. Karena kita ingin memberikan forum, ruang bagi yang ingin menyampaikan idenya, betul. Apresiasinya didengar dalam bentuk tulisan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya mereka memiliki usulan ataupun sesuatu yang against sesuatu ya bisa dituangkan di dalam tulisan yang ilmiah yang bisa diperdebatkan sehingga dapat bermanfaat bagi pemerintah yang sedang berjalan maupun bagi masyarakat secara umum. Termasuk bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ke depannya. Tidak hanya pertumbuhan aja, tapi juga stabilitas. Stabilitas. Ya, judulnya ada stabilitas kan ya. Dari WJSP sendiri itu. Seru sekali Pak sebenarnya kalau kita bahas masalah perekonomian ini bahkan pasti waktunya cukup panjang sekali ya Pak ya. Karena keterbatasan waktu juga mungkin closing statement mungkin dari Pak Imu sendiri mungkin. Pertanyaan saya soal optimisme ekonomi Jawa Barat ke depan seperti apa Pak? Kita optimis pertumbuhan ekonomi Jawa Barat akan berada di dalam rentang 4,5 sampai dengan 5,3% pada tahun ini seiring dengan situasi di globalnya sendiri maupun di domestiknya dan berbagai peluang yang dimiliki oleh Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang 50 juta dan juga banyak industri yang ada di sini dan dengan dukungan data bahwa tingkat pengangguran menurun ya dalam hal ini karena tingkat serapan daripada tenaga kerjanya juga meningkat ke 0,9 juta ya walaupun memang ada PHK tapi serapannya juga tinggi. Kemudian juga kami berharap bahwa dukungan masyarakat dan juga hexahelix ya tidak hanya pentahelix yang ada di Jawa Barat hand in hand saling bergandeng tangan untuk menjaga stabilitas inflasi karena kalau inflasi terjaga daya beli masyarakat itu terjangkau dan juga pertumbuhan ekonomi dapat menuju yang angka
pertumbuhan yang inklusif dan merata ke berbagai pelosok di Jawa Barat, tidak hanya di utara tapi Jawa Barat Selatan juga menikmatinya. Luar biasa, terima kasih Pak Imus. Mungkin ke Ibu Tasya sendiri ya Bu ya. Ini tadi kan sudah dikulas Jawa Barat optimis lah ya gitu, on the track gitu. Kemudian dari para akademisi dari ICE sendiri, mereka akan memberikan sumbangsi, saran, masukan ya sebenarnya seperti apa nanti ekonomi Jawa Barat ke depan. Dari Ibu sendiri kira-kira nih sinergi, bentuk sinergi, kemudian optimisme seperti apa Bu untuk ekonomi kita ke depan lah ya, setidaknya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwasanya ayo kita optimis ekonomi kita akan semakin baik ke depannya. Ya, betul. Tadi kami sepakat ya. Jadi memang untuk membangun optimisme ekonomi ya gitu, baik dari sisi stabilitas, dari sisi inflasi, dari sisi pertumbuhan, tidak hanya dari peran pemerintah. Artinya pemerintah menyiapkan berbagai strateginya gitu ya. Tapi kemudian bagaimana masyarakat bisa tetap confident Pak untuk beraktivitas ekonomi, karena itu nanti kemudian yang menggerakkan ekonomi. Jadi kalau dulu kita punya YOLO katanya, you only live once. Jadi semua belanja terus-terusan ya. Terus sekarang YONO, kalau sekarang YONO, you only need one. Katanya, kan? Nah itu satu sisi secara inflasi bagus, tapi kita harapkan juga ayo tetap berkonsumsi tapi dengan bijak tadi itu ya. Jangan yono-yono dengan banget yono-yono banget gitu. Saya masih YOLO kok. Jadi tetap bijak, artinya buy what you need gitu ya. Tapi tetap juga ayo kita sama-sama yuk konsumsi untuk menggerakkan ekonomi yang Anda butuhkan. Terutama gitu konsumsi ya. yang produksi dalam negeri ya. Betul, sepakat. Jadi pemerintah sudah menyiapkan nih berbagai stimulus, berbagai kebijakan untuk mendorong usaha masuk. Tapi kita juga membutuhkan peran masyarakat yuk untuk sama-sama kita tetap optimis juga nih, sehingga ayo kita menggerakkan kembali ekonomi gitu ya, dan juga sama-sama juga tadi menjaga kepastian berusaha di wilayah masing-masing. Jadi dukungan sosial ekonominya pun harus terjaga dengan baik. Ada satu lagi boleh Pak. Tidak hanya masyarakat tapi juga Bank Indonesia bersama pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan. Di antaranya ada 3 kebijakan yang dikeluarkan, yaitu kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, kemudian ada penyangga likuiditas makroprudensial sudah diturunkan dari 5% menjadi 4% untuk bank konvensional, dan untuk yang syariah itu 3,5 menjadi 2,5%, dan juga adanya peningkatan rasio pendanaan luar negeri bagi perbankan dari 30 menjadi 35%, sehingga ini likuiditas di masyarakat ample, dan juga Bank Indonesia sudah menurunkan baru-baru ini 25 basis point. Artinya kita ingin yang tadi disebutkan, tidak hanya masyarakat tapi perbankan please juga menyalurkan kreditnya ke sektor real, karena di Jawa Barat masih 6,7%, di bawah daripada nasional yang 8,9%. Kalau misalnya perbankannya kita dorong untuk membiayai sektor real, maka pertumbuhan ekonomi itu akan semakin meningkat dan ekonomi bergerak. Multipliernya lebih besar ya? Lebih besar lagi. Oke, ditunggu nih berarti perbankan ya Pak ya? Bu Audita, mungkin apa nih harapannya agar mungkin semua elemen lah ya bisa ikut serta pada event WJS mungkin? Terakhir Sobat Rupiah, mohon untuk kesediaannya ya, bersemangat mengikuti WJS ini. Untuk call paper sendiri jadwalnya masih cukup panjang, jadi nanti abstraknya itu masih kita terima sampai tanggal 6 Juli. Nah kemudian jangan lupa juga untuk memperhatikan seluruh tahapan, karena biasanya kita kalau ketinggalan informasi kan kadang biasanya dipercepat atau diganti segala sesuatunya. Tolong bisa diperhatikan di media sosialnya WJS. Itu ada di wjs.or.id ya, untuk berkunjung ke sana. Di sana akan disambut juga dengan video video WJS ya Pak ya. Kegiatan sejak 2020 yang kadang saya kalau karena mengikuti dari awal 2020 tuh ada nyes gitu ya Pak ya. Betapa kita bersama sudah berjalan sejauh ini ya. 6 tahun yang ke-6 ya. Yang tahun ke-6, tapi ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak bekerja sama bersama-sama. Jadi tentunya kami meminta seluruh unsur, terutama Jawa Barat ya, yang kalau katanya kan Jawa Barat itu orangnya nyaman ya, terlalu mager. Tapi kita sekarang sesuaikan dengan visi Jabar Istimewa, di mana lembur diurus lembur diurus, kota ditata. Jadi tidak hanya yang orang di kota silahkan mengirimkan rekomendasi paper, tapi di lembur pun ikut rekomendasi paper. Karena nggak sulit, sekarang pelatihan akan kita adakan lewat Zoom ya Pak. Kita akan datang ke Cianjur, ke Tasik, kita akan datang ke kota Cirebon. Kita akan datang, WJS akan datang. Jadi harapannya bersama-sama gitu, kita ingin melihat paper-paper yang segala macam ya Pak. Dari berbagai sisi. Tentunya nanti itu akan sangat membantu bagi perkembangan Jawa Barat yang kita cintai bersama. Luar biasa. Terima kasih Bu Audita atas penjelasannya.
Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua, Pak Imus, Ibu Tasya, terima kasih atas kesempatan ini sudah bergabung dengan kita Money Talk, podcast yang kita bangun di Bank Indonesia Jawa Barat. Semoga apa yang kita sudah bahas tadi bisa memberikan insight kepada masyarakat, bahwasanya tidak hanya pemerintah saja yang effortnya luar biasa membangun ekonomi ya, tapi kita juga menunggu masyarakat ikut serta nih dalam memberikan sumbangsih pikiran, kemudian saran, kemudian mungkin punya satu hal yang sangat progresif gitu atau yang sangat luar biasa lah ya, sehingga ekonomi Jawa Barat nanti bisa tumbuh dan berkembang. Sampai di sini pembahasan kita podcast pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas memberikan masukan yang luar biasa bagi masyarakat Jawa Barat. Saya Arif Budiarto, mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Jabar istimewa. Sampurasun. Sampurasun.